Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizkina, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Baik kawan-kawan, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari penelitian kuantitatif. Adapun pengertian dari penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengukur, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena secara objektif melalui bantuan statistik. Adapun 4 jenis utama dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, penelitian komparatif, yang ketiga penelitian korelasional, dan keempat penelitian eksperimen. Adapun fokus pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang penelitian eksperimen. Yuk simak sampai habis. Baik teman-teman, pembahasan eksperimen dimulai dari definisi eksperimen. Adapun eksperimen adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mencoba suatu perlakuan treatment tertentu pada objek atau kelompok. Kemudian, mengamati pengaruh dari perlakuan tersebut dengan cara membandingkan dengan kelompok lain yang tidak diberi perlakuan. Dengan kata lain, penelitian eksperimen bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dengan mengontrol variabel dan melihat apa yang terjadi ketika sesuatu diubah. Secara singkatnya, eksperimen adalah penelitian yang memberikan perlakuan tertentu, lalu mengukur pengaruhnya untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Selanjutnya, yaitu tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen ada 4. Yang pertama, mengetahui efektivitas suatu perlakuan. Yang kedua, membuktikan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, memberikan bukti empiris tentang pengaruh perlakuan. Dan yang terakhir adalah menguji apakah metode atau media pembelajaran tersebut efektif. Tujuan utama eksperimen adalah menilai dan membuktikan secara empiris baik suatu perlakuan, metode, atau media tertentu benar-benar memberikan pengaruh dan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam konteks yang telah diteliti. Next, yaitu macam-macam dari eksperimen. Macam-macam penelitian eksperimen yaitu ada beberapa. Yang pertama, penelitian eksperimen murni atau true experimental research. Yang kedua, penelitian eksperimen semu atau quasi-experimental research. Dan yang terakhir yaitu penelitian pra-eksperimen, pre-experimental research. Adapun penjelasan tentang penelitian pertama yaitu penelitian eksperimen murni, yaitu jenis penelitian eksperimen yang paling kuat secara ilmiah karena peneliti memiliki kontrol penuh terhadap variabel. Ciri utamanya yaitu adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara acak atau random. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen semu. Disebut juga dengan eksperimen semu karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat eksperimen murni. Biasanya tidak dilakukan randomisasi pada pemilihan kelompok, tetapi tetap ada kelompok kontrol. Yang ketiga yaitu penelitian pra-eksperimen, yaitu jenis eksperimen paling sederhana dan paling lemah dalam membuktikan hubungan sebab akibat. Biasanya tidak menggunakan kelompok kontrol, sehingga hasilnya kurang kuat secara ilmiah. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari macam eksperimen yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, penelitian eksperimen murni atau true experimental research. Yang pertama yaitu adalah pre-test, post-test, control group design. Yang kedua, post-test only control group design. Dan yang ketiga, Solomon 4 group design. Adapun pre-test, post-test, control group design biasanya diterapkan dengan cara pembagian dua kelompok, eksperimen dan kontrol. Keduanya diberi pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal. Hanya kelompok eksperimen yang diberi perlakuan treatment. Setelah itu, kedua kelompok diberi post-test. Dengan membandingkan pretest dan post-test, peneliti dapat melihat pengaruh perlakuan secara jelas. Yang kedua yaitu post-test only control group design, yaitu dengan pembagian dua kelompok sama seperti yang pertama, tapi tidak ada pretestnya, hanya ada post-test setelah perlakuan diberikan.
cocok ketika pretest berpotensi mengganggu hasil belajar atau tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, Solomon for Group Design. Desain paling lengkap dan kuat dalam eksperimen, menggabungkan dua desain sebelumnya, pretest dan post only. Terdiri dari 4 kelompok untuk menguji, yaitu ada kelompok pengaruh perlakuan, pengaruh pretest, interaksi antara pretest, dan perlakuan. Selanjutnya yaitu contoh dari eksperimen semu. Yang pertama ada non-covalent control group design dan yang kedua ada time series design. Yang pertama yaitu non-covalent control group design mirip dengan pretest post-test control group design sebelumnya, tetapi penempatan kelompok tidak menggunakan randomisasi. Artinya, kelompok eksperimen dan kontrol tidak setara sejak awal. Yang kedua yaitu time series design, menggunakan pengukuran berulang atau yang disebut dengan multiple observation. Peneliti mengukur kondisi peserta beberapa kali sebelum perlakuan untuk mendapatkan pola dasar. Setelah perlakuan diberikan, peneliti mengukur beberapa kali lagi untuk melihat perubahan dari sebelumnya. Cocok ketika sulit membentuk kelompok kontrol. Selanjutnya, contoh dari pra-eksperimen. Nah, di sini juga ada 2 contoh. Yang pertama, one shot case study dan yang kedua, one group pretest post-test design. Yang pertama, one shot case study yaitu dengan eksperimen sederhana, paling sederhana, karena peneliti hanya memberikan perlakuan atau treatment kepada satu kelompok. Setelah itu, peneliti langsung melakukan post-test untuk melihat hasil perlakuannya. Tidak ada pretest dan tidak ada kelompok kontrol. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design, menggunakan satu kelompok saja. Peneliti memberikan pretest sebelum perlakuan untuk mengetahui kemampuan awalnya. Setelah treatment atau penerapan dari apa yang ingin kita teliti, peneliti memberi post-test untuk melihat perubahannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari penelitian eksperimen. Saya akan memberikan satu judul untuk contoh dari penelitian eksperimen ini, yaitu adalah judul dari tugas Medpen saya. Adapun judul tersebut, efektivitas penggunaan aplikasi Duolingo untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa madrasah aliyah. Saya ingin melihat apakah aplikasi Duolingo ini benar-benar efektif ataupun berpengaruh untuk meningkatkan kosakata siswa dan siswi di madrasah aliyah yang akan saya teliti. Lalu untuk penerapannya nanti, saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Ada siswa yang menggunakan aplikasi Duolingo untuk mempelajari kosakata dan ada siswa yang tidak menggunakan aplikasi tersebut. Hasilnya saya akan bandingkan untuk mengetahui efek dari aplikasi Duolingo tersebut. Baik teman-teman, sudah selesai pembahasan kita tentang eksperimen, baik dari definisi, tujuan, macam-macam, sampai contoh dari judul penelitian eksperimen. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.